Hello everyone, let me introduce myself. My name is Syachiko Rafajuan from the CX Management class with NPM 254111066. Here I will explain about kekuatan dan permintaan dalam ilmu mikro. Pengantar konsep dasar kekuatan dan permintaan. Dalam ilmu ekonomi mikro, kekuatan atau supply dan permintaan atau demand adalah dua pilar utama yang menjelaskan bagaimana harga dan kualitas barang serta jasa ditentukan pasar. Konsep-konsep ini sangat fundamental untuk memahami perilaku konsumen dan produsen, serta bagaimana mereka berinteraksi dalam ekonomi. Yang pertama yaitu ada kekuatan, jumlah barang atau jasa yang tersedia untuk dijual. Yang kedua yaitu ada permintaan, keinginan dan kemampuan konsumen untuk membeli barang atau jasa. Yang ketiga yaitu ada harga, nilai moneter yang harus dibayar untuk suatu barang atau jasa. Hukum permintaan bagaimana harga mempengaruhi konsumsi. Hukum permintaan menyatakan bahwa ceteris paribus atau faktor lain dianggap konstan ketika harga suatu barang meningkat. Kualitas yang diminta akan menurun dan sebaliknya. Ini mencerminkan dengan terbalik antara harga dan kuantitas yang diminta. Konsumen cenderung membeli lebih banyak saat harga lebih rendah dan lebih sedikit saat harga lebih tinggi. Dan ada efek dari pendapatan yaitu harga yang lebih rendah meningkatkan daya beli. Efek substitusi, konsumen beralih ke barang alternatif yang lebih murah. Hukum kekuatan bagaimana harga mempengaruhi produksi. Hukum kekuatan menyatakan bahwa ceteris paribus ketika harga suatu barang meningkat, kuantitas yang ditawarkan oleh produsen juga akan meningkat dan sebaliknya. Ini menunjukkan hubungan searah antara harga dan kuantitas yang ditawarkan. Produsen termotivasi untuk memproduksi lebih banyak ketika mereka bisa menjualnya dengan harga yang lebih tinggi, yang menghasilkan keuntungan lebih besar. Ada contoh-contohnya yaitu harga naik. Harga naik meningkatkan potensi keuntungan, produksi meningkat, produsen lebih bersedia menawarkan barang, dan yang terakhir yaitu ada kuantitas ditawarkan naik. Lebih banyak barang masuk ke pasar. Keseimbangan pasar. Pertemuan kekuatan dan permintaan. Keseimbangan pasar adalah titik di mana kuantitas yang diminta sama dengan kuantitas yang ditawarkan pada harga tertentu. Pada titik ini, tidak ada kelebihan pasokan maupun kekurangan pasokan. Harga keseimbangan dan kuantitas keseimbangan adalah hasil dari interaksi antara kekuatan pasar dan permintaan. Ini adalah kondisi ideal di mana pasar berfungsi paling efisien. Ada supply terdiri dari upward slope dan seller over more. Terus demand terdiri dari downward slope dan buyer demand more. Faktor-faktor yang mempengaruhi pergeseran kekuatan dan permintaan. Kurva permintaan dan kekuatan tidak statis. Mereka dapat bergeser karena berbagai faktor. Pergeseran ini mengubah harga dan kuantitas keseimbangan pasar. Faktor pergeseran permintaan. Yang pertama yaitu ada pendapatan konsumen. Perubahan pendapatan mempengaruhi daya beli. Terus ada harga barang terkait, harga barang substitusi atau komplementer, dan selera dan preferensi, perubahan tren atau preferensi konsumen. Terus ada harapan konsumen yaitu prediksi harga di masa depan, dan yang terakhir itu ada jumlah pembeli, peningkatan atau penurunan populasi pembeli. Terus faktor pergeseran kekuatan, ada biaya produksi, harga input seperti bahan baku atau upah, teknologi. Kemajuan teknologi yang meningkatkan definisi, jumlah jual, peningkatan atau penurunan jumlah produsen.
Yang keempat yaitu ada pajak dan subsidi, kebijakan pemerintah, dan yang terakhir yaitu ada harapan produsen, prediksi harga di masa depan. Itu lanjut ada elastisitas, sensitivitas, permintaan dan kekuatan terhadap perubahan. Elastisitas mengukur seberapa responsif kuantitas yang diminta atau ditawarkan terhadap perubahan harga, pendapatan atau harga barang yang terkait. Pemahaman tentang elastisitas sangat penting bagi bisnis dan pembuat kebijakan untuk memprediksi dampak perubahan atau harga kebijakan ekonomi. Ada berbagai macam elastisitas, yaitu ada elastisitas harga permintaan, ya adalah mengukur perubahan persentase kuantitas di mana dibagi perubahan persentase harga. Yang kedua yaitu ada elastisitas pendapatan permintaan, mengukur perubahan kuantitas diminta akibat perubahan pendapatan konsumen. Dan yang terakhir yaitu ada elastisitas harga kekuatan, mengukur perubahan kuantitas ditawarkan akibat perubahan harga. Kesimpulan studi kasus dan kesimpulannya yaitu aplikasi dalam dunia nyata dan pembelajaran kunci. Konsep kekuatan dan permintaan tidak hanya teori, tetapi juga alat penting untuk menganalisis berbagai fenomena ekonomi di dunia nyata. Dari pasar properti hingga harga minyak global, prinsip-prinsip ini membantu kita memahami mengapa harga berfluktuasi dan bagaimana investasi dapat mempengaruhi pasar. Yang pertama itu memprediksi harga atau analisis pasar untuk keputusan investasi. Yang kedua itu ada strategi bisnis, penentuan harga optimal, dan strategi produksi. Yang ketiga yaitu ada kebijakan pemerintah, merancang pajak, subsidi, dan regulasi yang efektif. Yang terakhir yaitu ada memahami ekonomi, wawasan fundamental tentang cara kerja pasar. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Bila ada salah saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.